Om Swastiastu, Om Aignam Astu, Om Anubrada Katapo Yantu Swata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Di hadapan umat Dharma yang terkasih yang saya hormati, di hadapan semua jerumangku yang berada di semua wilayah, khususnya Provinsi Lampung dan sekitarnya yang saya sucikan dan saya hormati pula. Di sini saya penyuluh Kecamatan Sendang Agung akan menyampaikan sedikit ajaran dari Pancasrada. Sebelum kita melanjut ke ajaran Pancasrada, marilah kita bersama-sama haturkan puja-puja Astungkara, puja astuti Astungkara kada sabadaban Sang Hyang Widiwasa. Dalam kesempatan malam hari ini, saya masih bisa bertatap muka dengan umat Dharma semua. Dengan demikian, di suatu sesi nanti, sebelum saya menyampaikan hal-hal yang sangat penting, di sini sedikit saya menyampaikan di suatu saat ini negara kita masih terkena pandemi COVID-19. Marilah kita banyak-banyak berdoa dan marilah kita banyak-banyak melakukan swadharma yang sebenarnya, dan yang lebih baiknya mari kita ulas bersama-sama dengan ajaran Pancasrada. Pancasrada adalah yang berasal dari dua kata, yaitu panca dan srada. Panca adalah 5 dan srada adalah keyakinan dalam diri manusia yang menganut ajaran agama Hindu. Yang pertama, ajaran dari Pancasrada itu sangat penting menopang kehidupan kita di alam semesta ini. Yang pertama adalah ajaran percaya bahwa adanya Sang Brahman, Sang Pencipta, Sang Pemelihara, dan Sang Pemeralina ataupun pelebur. Dengan demikian, marilah kita bersama-sama dengan mengamalkan ajaran percaya bahwa adanya Brahman ataupun ide Sang Hyang Widi. Berarti kita tidak lepas dari kita harus berbakti sujud syukur kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Dan ajaran yang kedua adalah percaya adanya Atman. Dalam diri kita, saya sebagai penyuluh meyakinkan kepada semua umat bahwa di salah satu diri kita, di bagian diri kita adalah adanya percikan Atman dari Sang Brahman. Karena ayatnya sucinya lah kita bisa tercipta dan menjadi manusia seutuhnya seperti sekarang ini. Dengan demikian, marilah kita bersama-sama bisa menghargai dengan mengamalkan percaya adanya Atman. Berarti semua umat itu adalah menjalankan ataupun bisa mengamalkan percaya dengan adanya Atman diri kita dan di diri orang lain. Dengan ajaran tersebut kita harus bisa menjaga empati kita dan tatwam asi kita. Ajaran yang ketiga adalah percaya adanya hukum karma pala. Dalam suatu kata, ada asap pasti ada api. Ada sebab, ada akibat. Kita berbuat pasti menuai hasil. Dengan demikian, marilah saya sebagai penyuluh menekankan kepada semua umat Dharma dengan ajaran hukum karma pala, kita harus bisa seimbang, selaras, serasi dengan kita melakukan pekerjaan yang lebih baik dan dapat bermanfaat untuk diri kita sendiri dan orang lain. Dengan hukum karma pala kita masih bisa berbuat lebih baik dari sekarang ini. Contohnya, kita harus bisa memberikan suatu motivasi kepada umat kita agar terdidik berbuat baik, tidak berbuat yang ceroboh ataupun
menyimpang dari ajaran karma pala, karena ajaran karma pala adalah ajaran suatu saat nanti bila Anda berbuat jelek pasti menuai jelek, bila Anda berbuat baik Astunggara Ida Sang Yang Widi semoga membalas semua pekerjaan Anda dengan baik pula. Dengan demikian Mas Dharma saya tekankan, mari kita jalani ajaran hukum karma pala ini dengan sebaik-baiknya, dan semoga dapat bermanfaat ilmu dari ajaran karma pala dan dapat bermanfaat untuk diri kita dan orang lain, keluarga, dan masyarakat. Yang keempat adalah kita percaya adanya ajaran punarbawa ataupun samsara, adalah dalam tanda kutip penjelmaan ataupun penitisan kembali. Umat sedharma yang berbahagia dalam ajaran samsara ataupun penjelmaan kembali, itulah ajaran yang berada dalam kaitan Pancasrada yang melandasi bahwa manusia bila ia berbuat yang sangat ceroboh, yang sangat fatal di dalam kehidupannya, dia mungkin dengan intisari Pancasrada, semoga semua kawan, semua umat sedharma tidak lepas dari ajaran ini, semoga dapat mengambil hikmah dari samsara. Dengan lebih baiknya, marilah kita berbuat lebih baik dari sekarang, dan semoga dalam kesempatan ini kita tidak ada penjelmaan kembali di bawah dari contohnya yang lebih buruk dari manusia, contohnya hewan dan lain sebagainya. Itu saja ajaran dari samsara. Semoga semua umat Hindu yang menyimak konten saya ini harus sangat berhati-hati dengan ajaran samsara. Kalau kita berbuat jelek, pasti kita menuai hasil yang jelek. Kalau berbuat baik, semoga di saat samsara ataupun punarbawa kita tidak terjadi penitisan kembali, dan kita bersatu dengan Brahman. Ajaran yang paling utama selanjutnya adalah ajaran dari Pancasrada, yaitu moksa. Apa tujuan umat Hindu, Bu? Apa tujuan moksa umat Hindu yang paling diutamakan? Dalam kesempatan ini saya sedikit akan menjabarkan moksartam jagatitaya iti dharma. Dalam ajaran moksa ini menyatunya sang Atman dengan sang Brahman, berarti menyatunya Atman kita setelah nanti di alam baka nanti. Bila kita mempunyai karma yang baik, semoga kita dapat bersatu di saat jiwa dan raga kita terpisah nanti. Hukum moksartam jagatitaya iti dharma adalah kita sebagai manusia sangat menginginkan dengan keadaan moksartam jagatitaya iti dharma adalah mencapai kesejahteraan jasmani dan rohani kita secara abadi dan langgeng. Dan semoga semua apa yang kita impikan, mari kita bersama-sama dengan teguh tekun kita menjalankan ajaran-ajaran swadharma, kita dapat menuai hasil yang lebih baik. Dengan demikian, ilmu Pancasrada ini adalah sangat harus digarisbawahi, karena kita sebagai umat Hindu, Pancasrada adalah 5 kepercayaan ataupun keyakinan yang memang seharusnya dilakukan oleh umat Hindu sebagai dasar yang melandasi ajaran ataupun kegiatan kita menempuh hidup di alam semesta ini. Itu saja Bapak Ibu umat sedharma yang terkasih yang saya sampaikan dari ilmu Pancasrada. Semoga semua dapat mengambil hikmah yang baik, dan semoga Ida Sang Yang Widi memberkati
apa yang menjadi tujuan umat sedharma dan tujuan saya, semoga dapat terkabul. Itu saja yang saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf, tanpa ampun. Mungkin itu adalah penjabaran dari keterbatasan pikiran saya. Bila ada kelebihan, itu adalah petunjuk dari ide Sang Yang Widiwasa. Dan kehadapan ide Sang Yang Widiwasa, saya mohon ampun. Saya tutup dengan puja Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.